Nah, kasihan dilepas. Oke, sobat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali, dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana menanam bonsai dari dongkelan. Jadi sobat bonsai yang sering mencari bonsai di alam maupun beli bahan bonsai yang hasil dongkelan, jadi ada beberapa tips bagaimana agar terhindar dari kegagalan menanam bonsai dongkelan. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan kita gagal dalam menanam bonsai dongkelan. Jadi yang pertama adalah meremehkan, sering menyepelekan hal kecil. Dan nanti saya akan menjelaskan faktor apa saja atau faktor penyebab kegagalan dalam menanam bonsai dongkelan, ataupun bagaimana cara atau tip dan trik menanam bonsai dongkelan supaya hidup dan berhasil. Mungkin sahabat bonsai sudah sering menanam bonsai dari dongkelan ataupun dari stek batang, dari cangkok dan lain-lain. Namun kali ini saya akan membahasnya adalah bonsai hasil dongkelan. Jadi apa itu bonsai hasil dongkelan? Yaitu bahan yang kita cari di alam, kemudian kita mencari bonggol dan juga kita mendapatkan beberapa akar, kemudian kita tanam di rumah. Dan mungkin sahabat bonsai dan saya juga pernah mengalami. Jadi karena bonsai adalah tanaman hidup, kadang-kadang kita lakukan kesalahan sehingga membuat bahan bonsai kita menjadi mati. Dari pengalaman saya menanam berbagai jenis dari dongkelan bahan bonsai, dan mudah-mudahan ini bisa membantu sahabat bonsai dalam menanam bonsai dongkelan supaya lebih keberhasilannya akan lebih tinggi atau risiko kematian akan berkurang. Kita ikuti apa saja faktornya dan langsung kita melakukan prosesnya. Oke sahabat bonsai, jadi kita mulai dari faktor yang pertama, yaitu faktor kita harus mengetahui jenis dari pohon atau jenis dari bahan bonsai yang akan kita tanam. Karena ada beberapa bahan bonsai yang mudah hidupnya dan ada beberapa bahan bonsai yang sangat susah hidupnya. Jadi yang biasanya yang mudah itu dari jenis waru, kemudian ada dari jenis sancang, wahong, dan juga dari bahan anting putri dan beberapa jenis bahan bonsai lainnya. Kemudian ada beberapa bahan bonsai yang memang susah hidupnya seperti santigi, asam, dan juga ada kawista dan juga yang lain-lain. Dan untuk bahan tersebut akan memerlukan cara atau teknik yang berbeda, yang agak mungkin lebih ribet dibandingkan menanam bahan bonsai yang sangat mudah hidupnya. Jadi yang pertama kita harus mengenal dulu bagaimana karakter dari pohon tersebut. Dan faktor yang kedua adalah di mana tempat tinggal ya. Jadi tempat tinggal juga menentukan atau menjadi salah satu penyebab keberhasilan menanam bahan bonsai dari dongkelan. Jadi yang biasanya kita berada di daerah ketinggian, daerah sedang, dan juga ada yang berada di daerah rendah. Jadi yang biasa berada di daerah rendah itu biasanya suhu akan lebih panas dibandingkan dengan yang berada di daerah ketinggian. Jadi perlakuannya pun berbeda. Jadi karena untuk daerah ketinggian biasanya media agak lebih lembab biasanya. Jadi harus untuk penyiraman agak dikurangi, berbeda dengan yang berada di daerah ketinggian. Dan juga masalah penyungkupan, biasanya untuk daerah ketinggian jarang sekali kita akan melakukan penyungkupan karena akan menyebabkan busuk karena udara di sana sudah lembab. Sedangkan untuk yang di daerah rendah kita bisa melakukan penyungkupan, tergantung juga bahan bonsai yang akan kita tanam. Dan masalah sungkup dan tidak menyungkup, biasanya ada teman-teman yang berhasil melakukan menyungkup, berhasil hidup, dan ada yang tidak menyungkup pun akan berhasil. Itu juga tergantung dari bahan yang akan kita tanam dan juga di mana kita berada. Artinya kita berada di ketinggian ataupun di tempat yang rendah, itu biasanya cuacanya sangat panas. Dan kemudian faktor yang ketiga adalah di mana kita menaruh bahan. Jadi sahabat bonsai diusahakan ya untuk menanam bahan bonsai kita menaruhnya di tempat yang teduh, yang lebih lembab, namun ada udara yang masuk atau ada angin yang masuk. Jadi seperti itu. Dan juga tergantung dari jenis. Jadi tetap ya, jenis itu sangat menentukan bagaimana cara menanamnya. Dan kemudian faktor berikutnya adalah dari segi media. Media yang kita pakai adalah biasanya untuk menanam bahan dongkelan adalah media yang porus. Pasti harus porus dan juga terhindar dari bakteri. Jadi biasanya kita memakai pasir malang
kemudian pasir sungai. Kita bisa campur dengan sekam, kita bisa campur dengan tanah subur atau kompos sedikit saja, karena dalam kompos atau tanah subur itu sudah ada kandungan pupuk ya, jadi itu sangat riskan untuk bahan bonsai yang baru kita tanam, apalagi yang dari dongkelan, karena akan menyebabkan kebusukan. Sahabat bonsai yang menanam bahan bonsai, diusahakan jangan menggunakan tanah ya, karena tanah bisa, artinya tanah itu kadang-kadang sudah tercemar ya dengan bakteri atau dengan sampah. Jadi jangan sekali-kali menggunakan tanah yang bercampur dengan sampah, karena itu akan mengandung bakteri, akan menyebabkan tanaman menjadi akan busuk. Bahan bonsai yang sudah kita tanam sebaiknya kita taruh di tempat yang aman, artinya terhindar dari gerakan-gerakan atau sentuhan atau guncangan, karena itu juga mengganggu dari pertumbuhan dari bahan bonsai yang akan kita tanam. Jadi seperti itu ya. Jadi sangat banyak faktor yang menentukan. Jadi yang pertama adalah faktor jenis. Jadi jenis ini sangat menentukan bagaimana cara menangani atau bagaimana cara menanamnya. Kemudian dari faktor tempat tinggal, kemudian dari faktor media tanam, kemudian dan berikutnya adalah perawatan ya, bagaimana kita menangani atau bagaimana kita menaruh bahan bonsai kita. Jadi kita taruh di tempat yang teduh dulu, karena kalau kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari, jadi sangat cepat melakukan penguapan sehingga batang menjadi kering. Jadi seperti itu ya. Jadi itu beberapa hal yang saya dapatkan atau pengalaman yang saya dapat setelah saya menanam bahan-bahan dongkelan ya. Jadi beberapa jenis yang sudah saya akan tanam. Nah, jadi itu dia beberapa faktor penyebab keberhasilan dalam menanam bonsai dongkelan. Dan setelah ini kita akan melakukan proses penanaman. Jadi saya kemarin berburu bahan bonsai, ada beberapa bahan. Jadi yang terakhir adalah dari jenis amplas, kemudian ada beberapa jenis dari jenis waru dan juga dari anting putri. Jadi kita langsung bagaimana saya melakukan penanaman. Dan saya berada di wilayah yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Jadi biasa berada di sedang ya. Jadi ketinggian yang sedang. Jadi jauh dari pantai dan juga jauh dari gunung. Dan di sini agak sedikit lembab ya tempatnya. Jadi biasanya kalau kita melakukan penyungkupan pada jenis-jenis bahan dari jenis waru yang mudah hidup ya, anting putri, dari jenis loa juga. Jadi saya tidak melakukan penyungkupan, saya hanya menaruh di tempat yang teduh dan terhindar dari sinar matahari. Namun untuk dari jenis serut, santigi, dan mungkin yang agak susah-susah hidupnya, jadi saya memilih lakukan penyungkupan. Namun kali ini saya akan memproses ya bagaimana cara menangani bahan bonsai yang baru saya dapat dari jenis amplas hitam. Nah, amplas hitam juga saya tidak akan melakukan penyungkupan karena di tempat saya ini lumayan lembab ya, lumayan tidak terlalu panas karena saya berada di ketinggian yang sedang. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita merapikan akar. Jadi kita rapikan akarnya. Jadi untuk akar-akar yang panjang kita pendekkan saja, karena akar yang panjang tidak akan saya gunakan karena akan terjadi pemecahan di bagian akar. Nah, jadi untuk bahan ini saya buat atau saya konsep dengan gaya tegak atau gaya formal. Jadi saya memangkas dari akar-akar ini biar lebih pendek. Kemudian saya bekas potongan gergaji saya akan haluskan menggunakan pisau yang tajam. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan melakukan penanaman. Nah, kemudian untuk media ya. Jadi untuk media kali ini saya akan menggunakan dari jenis pasir malang. Nah, kemudian saya campur menggunakan kompos. Kemudian saya juga campur dengan sekam. Jadi saya menggunakan media yang ada. Jadi pasir malang, sekam, kompos itu yang saya campur. Jadi untuk pasir malang ya, pasir malang adalah media yang sangat porus. Jadi karakternya atau teksturnya sangat berlubang dan sangat mudah air masuk ke bawah ya. Artinya tidak membuat air mengendap di media sehingga menyebabkan pembusukan. Kemudian saya campur agar lebih hemat ya, saya campur dengan kompos.
Nah, dan kompos ini sudah ada kandungan dari pupuknya. Jadi seperti ini media tanam yang saya pakai. Dan tergantung juga jenis pohon yang akan kita tanam. Kalau biasanya santigi saya hanya menggunakan pasir malang saja. Nah, ataupun anting putri biasanya saya menggunakan pasir malang saja, namun kali ini saya campur sedikit dengan kompos. Nah, setelah itu kita melakukan penanaman. Setelah kita melakukan penanaman, saya hanya menanam di menggunakan pot plastik saja, agar lebih hemat biaya dan juga hemat tempat. Nah, ini dia bahan dari amplas hitam. Dan kemudian saya akan melakukan penanaman dari jenis waru. Nah, ada jenis waru dan juga dari jenis anting putri. Jadi sama seperti yang saya lakukan untuk jenis waru dan anting putri, karena ini adalah bahan-bahan yang sangat mudah hidupnya. Jadi tidak melakukan penyungkupan, media hanya menggunakan pasir malang, campur sekam, campur kompos, tanpa dicampur pun tidak masalah. Dan di awal penanaman untuk pupuk tidak penting. Jadi jika sudah tumbuh baru kita akan pupuk. Namun diisi sedikit pupuk boleh, tidak masalah. Yang penting jangan terlalu banyak. Nah, jadi seperti itu ya. Beberapa faktor penyebab kegagalan dalam menanam bahan bonsai. Jadi yang pertama kita harus tahu karakter, kemudian kita harus tahu di mana tempat tinggal, kemudian kita harus mengetahui bagaimana cara menanam, dan juga media tanam, dan juga bagaimana menaruh bahan bonsai yang akan kita maksudnya kita menaruh bahan bonsai yang sudah kita tanam. Jadi itu penting. Dan sahabat bonsai, jadi ini mungkin gambaran secara umum. Jadi biasanya kita harus lebih mengkhususkan ya di setiap pohon. Dan nanti mungkin di video berikutnya saya akan mengkhususkan di setiap pohon bagaimana cara menanam bahan bonsai hasil dongkelan. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.